Pemirsa, dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik dan Mangapul, divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberatkan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Erintua dan Mangapul bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyampaikan terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama. Ya, sebelumnya pemirsa, ada 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Rizka Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbang Diklat Mahkamah Agung, Zarov Rikard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Rizka Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarov Rikard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat pagi. 3 penyidik KPK menjadi saksi persidangan. Mereka adalah Rosa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo. 2 diantaranya adalah penyidik yang mengusut perkara yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku jadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Akan memberikan keterangan yang benar. Ya pemirsa, sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil sejumlah saksi termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima, semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama. Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran. Itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya, dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya, karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Apalagi Bang. Ya, sehingga memang dalam waktu dekat kata penyidik ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Selanjutnya polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan. Ya, sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. 2 pekan berselang, Lisa Mariana menggugat RK ke Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kian berbuntut panjang. Terbaru, Lisa Mariana menggugat RK ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sidang perdana rencananya akan digelar 19 Mei 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak untuk mediasi. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak saya itu anak dari Ridwan Kamil. Sudah ditetapkan siapa? Sudah ditetapkan majelis hakimnya dipimpin oleh Panji Surono, Ibu Dr. Eti dan Rahmawati ya. Tidak ada mediasi sebelumnya Pak atau gimana? Oh, nanti ada ya. Prosedur gimana nih? Prosedur kita panggil para pihak dulu. Kalau para pihak itu antara pengetahuan hadir, baru kita menentukan mediator ya. Sebelumnya, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri.
Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan RK. Lisa juga diduga telah melakukan manipulasi data. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan.